Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswa Politeknik Kotek Riau, jurusan Sistem Informasi, generasi 23 kelas 2 ICB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai MVC atau Model View dan Controller yang merupakan sebuah pola desain arsitektur yang sangat penting pada pengembangan web, khususnya Laravel. Jadi MVC ini merupakan suatu desain pattern yang memisahkan logika, tampilan, dan pemanggilan data sehingga penulisan kode menjadi lebih rapi dan mudah dipahami. MVC ini dibagi menjadi 3 pola, yaitu ada model, view, dan controller. Jadi model itu adalah hal yang bertanggung jawab dalam mengelola data serta berinteraksi dengan database. Kemudian ada view. View merupakan hal yang nantinya akan menampilkan informasi kepada user. Kemudian ada controller. Controller ini merupakan jembatan antara view dan model. Kemudian nanti controller ini akan menangani logika serta akan menerima input dari user. Selanjutnya kita akan membahas model untuk lebih lanjut. Jadi model itu adalah sebuah representasi objek dalam database agar interaksi dengan database semakin mudah dan efisien. Jadi letak model di Laravel itu ada di direktori app/models. Jadi dalam Laravel itu sendiri memiliki banyak fitur untuk model, namun yang akan kita pelajari kali ini yaitu ada dua, yaitu Eloquent ORM dan Soft Delete. Jadi apa sih Eloquent ORM itu? Jadi Object Relation Mapper atau ORM itu merupakan suatu fitur yang memudahkan untuk berinteraksi dengan database tanpa harus membuatnya dari awal. Fungsi dasar seperti where where itu untuk mencari data dalam tabel dalam kondisi tertentu. Kemudian ada find by ID. Jadi find ID ini digunakan untuk mencari data yang primary key, yang bersifat primary key. Kemudian ada find or file. Jadi find or file ini kurang lebih sama dengan primary key. Namun ketika data yang kita cari dengan kondisi primary key tidak ada di database, maka akan menampilkan based error 404. Kemudian ada all. Jadi all itu untuk menampilkan untuk mengambil atau mengembalikan data di database yang nantinya akan ditampilkan ke web kita. Jadi where find by ID, find or file all sudah tersedia dan dapat digunakan setelah inisialisasi model dilakukan. Jadi ini merupakan inisialisasi yang sudah ditetapkan oleh Laravel di model. Jika model sudah diinisialisasi, maka model sudah dapat langsung digunakan sebagai berikut. Contohnya itu $pegawai sama dengan pegawai .2.2 where nib 169412. Kemudian ada $pegawai sama dengan pegawai .2.2 all. Kemudian ada $pegawai sama dengan pegawai .2.2 find or file. Terus dalamnya ada 15, angka 15. Kemudian kita masuk ke soft delete. Jadi soft delete ini menghapus data tanpa harus menghilangkan data tersebut dari database, sehingga data yang dihapus dapat dipulihkan kembali jika terjadi kesalahan dalam penghapusan data. Contohnya ini misalnya kita tuh punya data dalam jumlah besar, terkadang data tersebut tidak sengaja kita hapus dari website kita, namun di database itu tidak hilang sama sekali. Data yang sebelumnya itu tetap ada tanpa menghapus isi yang di database. Jadi misalnya ada kesalahan dari pihak pengelola website, pihak yang menjalankan website, jadi mereka bisa menghubungi programmer untuk memulihkan data tersebut. Jadi soft delete itu bekerja dengan mengambil data yang terdapat pada kolom delete underscore add yang bernilai 0, sehingga pastikan untuk menambahkan kolom delete underscore add dengan tipe datetime pada tabel yang diinginkan. Jadi penggunaan soft delete itu kita harus berbeda dengan penggunaan
Eloquent ORM. Kalau di Eloquent ORM kita cuma menggunakan use illuminate /database/eloquent kemudian /models. Namun kalau di soft delete sini kita menggunakan kita perlu menambahkan use illuminate /database/eloquent /soft delete. Kemudian di sini ada kelas yang nantinya bakalan extend ke model, kemudian kita menggunakan fungsi use soft delete. Jadi kemudian ada salah satu hal yang harus kita ingat, penamaan file model disesuaikan dengan nama table yang ada pada database dan bersifat camel case. Jadi misalnya sebagai contoh, misalnya kita di database ada tabel dengan nama user_role. Jadi yang nantinya akan memiliki model dengan nama user role dengan U-nya huruf besar, R-nya huruf besar, kemudian dikasih .php. Sebagai contoh lain, misalnya kita mempunyai table pinjam _alat. Jadi nanti kalau misalnya di Laravel atau ya di framework Laravelnya itu di bagian model kita bakalan membuat pinjam alat dengan P-nya besar dan A-nya besar, kemudian ditambahin .php. Selanjutnya akan masuk ke bagian controller, di mana controller ini akan menjadi jembatan antara model dan view, serta mengelompokkan logika program dalam penanganan request ke dalam suatu kelas. Jadi letak controller di Laravel ini berada di directory app/http/controllers. Jadi sebagai contoh, di sini ada pegawai controller yang akan menangani semua request terkait pegawai seperti menampilkan, membuat, memperbarui, dan menghapus pegawai. Jadi ini merupakan nama file. Jadi penulisan nama file di controller itu sama dengan model, bersifat camel case. Namun di controller ini setiap nama file itu harus diikuti dengan tulisan controller. Sebagai contoh, di bawah ini ada sebuah metode function index yang digunakan untuk mengirim data ke view dengan mengisi parameter kedua dari function view dengan data yang sudah dibungkus dengan array. Di controller sendiri memiliki banyak jenis dalam Laravel, namun yang akan kita pelajari itu ada dua, yaitu basic controller dan research controller. Jadi untuk membuat file controller itu bisa menggunakan terminal yang ada di bawaan laptop seperti command prompt atau bisa menggunakan terminal yang ada di kode editor kita. Kita perlu mengetikkan php artisan make _2 controller, terus nama file yang ingin kita buat yang nantinya diikuti dengan tulisan controller. Ketika sudah diketikkan, kemudian di enter, akan membuatkan file baru di sebuah Laravel yang ditempatkan directory app/http/controller. Dan akan membuatkan sekaligus kelas atau inisialisasi yang extend ke controller. Selanjutnya kita akan masuk ke research controller, di mana penginstalan file research controller ini kurang lebih sama dengan basic controller sebelumnya, namun ada penambahan min atau strip research di akhir penginstalan yang di terminal. Jadi kita menggunakan php artisan make _2 controller, nama file yang ingin kita buat, terus diikuti dengan controller, terus min research. Jadi berikut ini penginisialisasian dari research controller. Jadi di dalam kelasnya itu terdapat metode function index yang digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada di database. Kemudian ada
public function create yang digunakan untuk menampilkan sebuah form untuk membuat database baru, membuat data baru. Kemudian ada public function store request $request yang digunakan untuk menyimpan data yang telah dibuat oleh user melalui form sebelumnya. Kemudian ada display. Kemudian ada public function show string $id digunakan untuk menampilkan secara spesifik seluruh database atau seluruh data yang sudah ditetapkan. Kemudian ada public function edit string $id. Jadi ini digunakan untuk menampilkan form untuk mengedit sebuah data yang datanya itu diambil berdasarkan ID atau primary key biasanya. Kemudian ada public function update request $request, terus ada comma string dan $id. Jadi ini digunakan untuk mengupdate data yang sudah diedit oleh user dari form sebelumnya dan ditetapkan ke database sebagai data yang baru. Kemudian ada public function destroy string $id. Jadi ini digunakan untuk meremove atau menghapus data dari database kita. Jadi seperti yang sudah dibilang sebelumnya, penamaan file controller ini dilakukan dengan menambahkan controller di belakang nama file dan bersifat camel case. Sebagai contoh, untuk modul pegawai. Jadi untuk penamaan file di Laravel-nya itu menjadi pegawai controller.php dengan P-nya besar dan C-nya besar. Kemudian untuk modul pinjam alat menjadi pinjam alat controller.php dengan P besar, A besar, dan C besar. Jadi selanjutnya itu ada view, di mana view itu merupakan antarmuka yang bertugas menampilkan data yang dikirimkan dari controller. Secara default, view itu disimpan di directory research/view. Jadi penggunaan view itu biasanya menggunakan HTML, CSS, ataupun JavaScript. Sebagai contoh ini ada potongan dari dokumen HTML, di mana di sini ada H1 dengan tulisan "Selamat datang, Pak." Dan kemudian di sini ada kurung kurawal 2. Apa sih maksudnya itu kurung kurawal 2? Jadi kurung kurawal 2 itu digunakan untuk ngeprint bahasa PHP, di mana kurung 2 itu merupakan udah cara singkat untuk mengeprintkan sebuah data ke view yang diambil dari objek nama. Jadi $pegawai terus nama. Kemudian ada di H2-nya ada posisi Anda saat ini .2. Kemudian ini adalah perintah untuk mengeprintkan sebuah data dari sebuah PHP ataupun Laravel dengan $posisi. Jadi sebenarnya kurung kurawal ini kurang lebih penggunaannya itu, atau bukan kurang lebih lagi, tapi penggunaan kurung kurawal itu sama dengan penggunaan echo ataupun print di PHP. Jadi sebagai referensi penggunaan MVC ini untuk lebih akuratnya itu bisa melihat dari framework Laravelnya langsung ataupun dari Medium framework Laravel langsung. Selanjutnya masuk ke root Laravel. Jadi root pada Laravel itu merupakan suatu mekanisme yang menghubungkan URL yang di-request oleh user dengan function atau controller tertentu pada aplikasi web. Jadi urutan dari root Laravel ini dimulai dengan user yang melakukan submit request dengan mengetikkan sebuah link di URL. Kemudian root itu akan diarahkan ke controller. Kemudian controller akan melakukan interaksi dengan data model
dan data model akan melakukan penyimpanan ke database. Kemudian controller akan melakukan pemanggilan view yang nantinya akan menjadi sebuah tampilan pada website kita. Jadi terdapat 3 jenis root. Yang pertama itu ada basic root, root parameter, dan name root. Jadi pertama kita masuk ke basic root. Jadi untuk di basic root itu cara penulisannya itu dengan root .2.2 get buka kurung kutip 1 slash terus koma terus memanggil function buka kurung return dan tulis pesan apa yang kita inginkan. Sebagai contoh sini akan menuliskan selamat datang di sistem pegawai. Jadi root di atas itu menggunakan slash yang menunjukkan default root yang akan diakses secara otomatis saat aplikasi pertama kali diakses. Jadi ketika kita membuka website, misalnya website pegawai apps.test, maka hal yang pertama kali muncul itu adalah selamat datang di sistem pegawai. Selanjutnya kita akan masuk ke root parameter, di mana di root parameter ini bertujuan untuk menangkap nilai variabel dari URL yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan tertentu. Penulisan parameter pada root ditandai dengan adanya kurung kerawal. Jadi kalau untuk penulisan root parameter di PHP ini di Laravel itu menggunakan root .2.2 get buka kurung terus ada kutip 1 terus ada slash pegawai slash terus param 1 yang nantinya kita akan mengambil data dari sebuah URL yang ada di atas ini. Terus ada function string $param 1. Jadi di sini nantinya kita akan return atau mencetak ID pegawai .2 spasi terus param yang kita ambil, parameter yang kita ambil dari URL. Sebagai contoh di sini ada nama project kita yaitu pegawai apps.test terus ada slash pegawai dan m43uil sebagai param yang nantinya kita ambil. Jadi ketika kita mengetikkan ini otomatis view yang akan muncul itu adalah ID pegawai .2 dari sini, kemudian params yang diambil, parameter yang diambil ketika kita mengetikkan di URL. Jadi di sini ada penjelasan pada contoh di atas. URL /pegawai/43uil memiliki pola yang sama dengan penulisan pada root /pegawai/ kurung kurawal param 1, sehingga m43uil dapat diambil dengan menggunakan variabel $param 1. Jumlah parameter pada function harus sesuai dengan banyaknya jumlah parameter yang ada di URL. Pada contoh kode di atas, parameter bersifat required sehingga parameter harus disertakan di URL. Jika tidak, maka Laravel tidak akan mengenali request yang masuk atau Laravel yang kita mintakan. Dan kemudian akan dicetakkan error 404 not found. Jika ingin parameter yang bersifat opsional, maka tambahkan tanda tanya pada akhir parameternya dan berikan nilai default pada parameter function. Contohnya di sini di param satunya itu memiliki tanda tanya yang sehingga kalau misalnya kita ketikkan pegawai sebagai contoh di sini di param satunya kita ketik tanda tanya. Saat misalnya kita tidak mengetikkan parameter sama sekali, maka di tampilan layar kita tuh ditampilkan ID tidak tersedia. Jika kita mengetikkan params, maka akan ditampilkan di layar kita itu ID terus apa parameter yang diambil. Selanjutnya masuk ke name root.
Jadi name root ini merupakan pemberian nama pada router atau root yang dilakukan agar lebih mudah sepemanggilan root, baik itu di view maupun di controller. Ini sangat berguna untuk maintenance dan reliability kode yang lebih baik. Jadi penggunaan rootnya itu dengan cara root _2 get, terus buka kurung, petik 1 slash jabatan underscore struktural, terus slash store, terus pemanggilan function, buka kurung kurawal, return data jabatan disimpan, terus diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita akan menamakannya, mengubah nama URL yang panjang ini menjadi lebih singkat saat dipanggil ke view menjadi jabstroke.store. Jadi kalau penggunaannya di view itu seperti mengetikkan kurung kurawal 2, terus mengetikkan root dan nama root yang sudah kita persingkat tadi. Pada contoh di atas, setiap request yang masuk hanya boleh diolah pada function yang ada di web .php. Namun jika ingin meneruskan request tersebut ke controller, maka tulis nama kelas controller beserta function yang dituju sebagai pengganti function. Sebagai contoh nih, di sini ada jadi contoh penulisan name root itu di PHP atau PHP Laravel menggunakan root _2 get, terus ada slash pegawai slash buka kurung param 1 function string $param1. Kemudian kita akan mereturn ID pegawai dan nanti kita akan mengambil parameter yang ada di URL. Kemudian di sini root _2 get, buka kurung kutip 1 slash pegawai slash kurung kurawal param 1, di sini ada kurung persegi atau kurung siku, pegawai controller _2 class, show, terus ada titik 2. Kata terdapat request pada slash pegawai slash 45, maka request tersebut akan diteruskan ke controller pegawai menuju function show. Kemudian di sini ada fitur-fitur di kode editor kita, yaitu VS Code, untuk memudahkan kita dalam mengelola Laravel. Jadi kita menggunakan extension pada VS Code yang dapat membuat pengembangan lebih mudah dan efisien. Jadi ada beberapa yang kita gunakan, yaitu extension yang akan menginstal 13 extension lainnya yang akan mempermudah kita dalam pengembangan Laravel, yaitu Laravel Extension Pack. Kemudian ada extension yang akan mempermudah kita dalam melakukan import class. Kemudian ada extension yang merapikan space antar karakter kode PHP secara otomatis dengan nama PHP FMT strip PHP formatter. Kemudian extension yang memudahkan saat pembuatan tag HTML, di mana auto close tag akan membuat tag penutup secara otomatis, dan auto rename tag yang nantinya akan merename tag saat salah satu tag diganti namanya. Kemudian ada extension yang mengcapture baring codingan dengan cantik dan rapi. Selanjutnya di sini ada sebuah percobaan pembuatan root, di mana di sini perintahnya buatlah roots pada /roots/web.php dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada dua hal yang harus kita buat. Pertama itu basic roots dan juga root parameter. Pertama, buatlah sebuah root di mana jika diakses maka akan tampil tanggal dan waktu. Gunakan function bawaan PHP untuk mendapatkan tanggal dan waktu tersebut.
Kemudian informasi versi PHP. Silahkan search definisi PHP info dan cara pemanggilannya. Jadi di sini saya sudah membuat root dengan pemanggilan waktu saat ini. Jadi saya membuat dengan root .2.2 get buka kurung buka kutip terus slice time untuk halaman yang harus kita tuju saat membuka browser. Kemudian function buka kurung kurawal terus $current time sama dengan date dengan format day, month, dan years. Kemudian ada jamnya, ada menitnya, terus ada detik atau second. Kemudian kita akan mereturn waktu saat ini adalah .2 dan memanggil fungsi current time. Ketika kita jalankan di browser dengan nama project apps.test kemudian /time, maka akan menampilkan waktu saat ini dengan tanggal 23 bulan 9 2024 jam 8:59:21 Selanjutnya itu ada percobaan root parameter, di mana perintahnya tuh buatlah sebuah root yang menyediakan 2 parameter dan terapkan logika berikut. Jadi berikut logika yang diminta oleh perintah yang diminta oleh percobaannya. Ketika kita eksekusi di Laravel kita, maka akan seperti ini. Pertama kita akan membuat root get terus /calculate kemudian /param 1 dan param 2 karena di perintah sebelumnya meminta 2 param. Kemudian ada function dengan string param 1 sama dengan 0 terus string param 2 sama dengan 0. Kemudian di sini ada merequest param 1 dan param 2 sebagai default 0, yaitu mengembalikan nilai param 1 dan param 2 itu menjadi 0. Jadi di sini merupakan logika yang diminta pada percobaan tersebut, di mana jika param 1 sama dengan 0 dan param 2 sama dengan 0, maka silahkan masukkan parameter. Jika param 1-nya sama dengan 0, maka cetak parameter 2. Jika parameter 2-nya sama dengan 0, maka cetak parameter 1. Dan jika parameternya itu tidak sama dengan 0 kedua-duanya, maka kalikan kedua parameter tersebut. Jika kita lakukan di browser, maka akan seperti ini jadinya. Calculate. Jadi ini kita ubah jadi calculate. Jika kita tidak memasukkan param sama sekali, akan menampilkan silahkan masukkan parameter. Jika kita menampilkan param satunya itu 0, kemudian param 2-nya 5, maka akan menampilkan param 2, akan mencetak param 2. Begitu juga sebaliknya. Jika param 2-nya 0, maka kita coba lagi. Maka hasilnya akan mencetak param 1. Kemudian jika kedua-dua parameternya tidak 0, apa yang terjadi? Maka akan mengalihkan kedua bilangan param tersebut. Jadi 4 kali 6 sama dengan 24.
Jadi sekian hasil materi dari pertemuan 2 ini mengenai konsep dasar MVC. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.